huruf jazm. Baru 2 menit loh Pak. Maaf ini muskilah. Lupa, ulangi lagi. Lupa, ingatkan lagi. Gitu aja. Tidak bisa, ulangi lagi. Tidak perlu diberatkan, santai aja. Baik, sekali lagi. Wa lam tidak tajidu kalian mendapati atau mendapat. Kenapa sukun atau nunnya hilang? Karena kemasukan lam. Ketika kemasukan lam maka nunnya dihapus. Sekali lagi, walam tajidu artinya saja, dan kalian tidak mendapati katiban, sudah Pak kemarin, seorang penulis. Fa maka rihanun barang jaminan atau apa? Barang gadai. Maqbudah artinya apa ini? Maqbudah yang dipegang. Maka harus ada barang jaminan yang dipegang. Sekali lagi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Maka ada barang yang dipegang, barang jaminan yang dipegang. Fa maka in jika amina, apa amina Pak? Dipercayai. Amina fi'il mana fa'ilnya? Ba'dukum. Coba dahulukan fa'ilnya. Fa'in amina ba'dukum, maka jika sebagian kalian mempercayai ba'dun, sebagian yang lain. Fa maka al hendaklah yu'addi menunaikan alladzi orang yang tumina tadi apa? Dipercayai. Sekali lagi, fal yu'addil ladzi tumina maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatahu, amanahnya. Sekali lagi, fa'in amina ba'dukum ba'dah, maka jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanahnya. Tadi amanahnya apa? Hutang. Wa al hendaklah, kalau ada lam sukun hendaklah, yattaqillah bertakwa kepada Allah, Rabbahu Tuhannya. Wa la taktumu larangan, la janganlah, namanya la apa nih? La nasab jazm tas. Jadi artinya apa? Wala taktumu, dan janganlah kalian taktumu
menyembunyikan asy-syahadah, persaksian. Wa man, barang siapa yaktumha, tadi sudah, menyembunyikan ha-nya, kembali ke mana Pak? Persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, fa, maka innahu, sesungguhnya dia siapa? Yang menyembunyikan persaksian, asimun, berdosa, qalbuhu, hatinya, wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian lakukan. Sempurna. Bismillah. Wa in kuntum ala safar, dan jika kalian dalam safar, perjalanan. Lanjut. Dan kalian tidak mendapati seorang penulis, maka ada barang yang dipegang, ada barang gadai atau barang jaminan yang dipegang. Lanjut. Maka jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan, menjalankan amanahnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, atau dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Allah. Atau lebih singkatnya lagi, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan wala taqtumus syahada, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, persaksian, maka sesungguhnya dia berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillah. Masih berkaitan dengan apa? Hutan piutang. Belum selesai Pak? Sudah selesai belum hutangnya Pak? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya itu berkaitan dengan hutang. Ayat ini juga masih hutang piutang sebagai penyempurna. Pada ayat 282 itu hutang saat mukim. Masa gak bepergian. Dan ketika hutang tidak dalam keadaan bersafar, saksi banyak nggak Pak? Banyak. Pencatat atau penulis banyak tidak? Banyak. Kan mukim. Berbeda keadaannya dengan orang yang dia itu dalam perjalanan safar. Yang ketika dalam perjalanan, dalam perantauan, apakah pasti ada saksi? Belum tentu. Apakah ada seorang penulis? Belum tentu. Yang mungkin nggak orang itu ketika safar butuh uang? Mungkin kan di tengah perjalanannya uangnya habis, butuh uang untuk melanjutkan perjalanan.
Maka ayat sebelumnya itu tentang berhutang saat mukim. Ayat yang setelahnya berhutang pada saat keadaannya sedang safar, yang tidak semudah yang pertama. Banyak saksinya, banyak ahli tulisnya. Maka saat bersafar gimana cara berhutang? Dan lagi-lagi apa? Berbicara mengenai muamalat Islam itu dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang antar sesama, ta'awun, saling tolong menolong. Maka ketika dia akan meminjam pada saat sedang safar, maka butuh apa? Butuh sesuatu yang dapat mengamankan. Kalau di awal, di ayat yang pertama, saat hutang saat mukim, hutang saat mukim, kemudian dicatat, ditulis. Yang tujuan daripada menulis, Allah katakan 3 hikmahnya. Disyariatkannya mencatat saat hutang itu ada 3 hikmah. Kemarin adalah aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah. Hikmah yang kedua dalam menulis, wa aqwamu lisyahadah, lebih menguatkan persaksian. Hikmah yang ketiga dalam mencatat, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat untuk lebih tidak ada keraguan. Maka saat mukim, notarisnya ada dan alat tulisnya ada, sehingga fasilitas itu tercukupi dan ada. Maka bagaimana dengan keadaan orang yang sedang safar? Dan Allah mengatakan di sini, wa in kuntum ala safar, jika kalian berada dalam perjalanan. Dan Allah menggunakan lafaz ala safar, menunjukkan safar yang santai atau yang berat? Berat. Dan hampir semua safar itu pasti sesuatu yang berat. Dan dalam syariat kita, jika ada sesuatu yang berat, maka syariat ini memberikan kemudahan. Sehingga ada sebuah kaidah gini, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat, adanya sesuatu yang memberatkan, menghadirkan kemudahan. Jadi jika ada sesuatu yang berat, syariat kita itu gak diam, tapi apa? Memberikan solusi dengan kemudahan. Dan berbicara mengenai safar itu berat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian daripada siksa. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan tidurnya, makannya, dan minumannya. Maka apabila kalian selesai safar, selesai dari perjalanan, hendaknya kembali segera kepada keluarganya. Jadi apa? Safar itu berat karena dia meninggalkan banyak hal. Maka siapa saja yang sudah pulang dari safarnya, hendaknya pulang ke keluarganya. Jangan main lagi. Habis umroh gak langsung pulang, mampir ke tempat yang lain, mampir ke yang lain, mampir ke yang lain, gak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Akhirnya gak ada kabar. Ketika apa? Selesai daripada hajat safarnya, segera pulang ke keluarganya. Kenapa Pak?
Namanya keluarga itu ada ikatan batin, ada rasa was-was. Dia ditunggu-tunggu untuk pulang. Maka dalam hadis ini menegaskan safar itu berat. Maka ketika ada sesuatu yang berat, syariat itu gak diam, akan memberikan kemudahan. Di antaranya, Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan mengenai kemudahan saat ada keberatan, ada sesuatu yang berat. Di antara contohnya ketika saat puasa, Allah mengatakan, "Faman kana maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka jika ada yang sakit atau ala safar, perhatikan lafadznya, dalam safar yang berat, maka boleh tidak puasa dan mengganti di hari-hari yang lain. Sehingga ini rukhsah bagi yang dalam safar, boleh tidak puasa. Yang awalnya hukum puasa wajib apa sunnah? Wajib. Tidak boleh nggak puasa. Tapi pada saat keadaannya berat, boleh nggak puasa tapi diganti di hari lain. Ini namanya rukhsah. Yang kedua, di antara contoh yang lain, Pak, Allah menegaskan dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara." Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati salat dan kalian sedang mabuk. Ini ayat pertama-tama ketika mengenai pengharaman khamr. Agar kalian sadar apa yang dibaca saat salat. Dan juga orang yang junub